Indonesia merdeka, merdeka, Udah Pak. Oke, lagunya cukup hancur ya. Baik, sebelum Bapak meneruskan materi kita, Bapak absen dulu untuk hari ini. Nanti kalau Bapak sebutkan nama, tolong dijawab hadir dan angkat tangan ya. Siap. Ya Marius Pak. Gule, Hadir Pak. Anggi, hadir Pak. Lili, Hadir Pak. Baskoro, Hadir Pak. Laili, Hadir Pak. Teti, Hadir. Ibnu, Hadir Pak. Hevi, Hadir Pak. Indra, Hadir Pak. Elvin, Hadir Pak. Khalil. Loh, Khalilnya kemana ini? Nggak masuk paling Pak, ke kantin. Oh iya ya, nanti dipanggil ya. Tasnya ada Pak, anaknya enggak ada. Ya lah, biar aja nanti Pak. kalau lama pulang nanti disuruh aja dipanggil. Oke, baik, untuk materi kita hari ini kita akan bahas tentang manajemen bandwidth. Ya, manajemen bandwidth. Jadi sebelum Bapak jelaskan materi kita hari ini, Bapak mau tanya dulu untuk materi minggu kemarin tentang firewall. Ya, Bapak rasa semua sudah belajar di rumah ya. Jadi sebelum kita masuk ke bandwidth ini, Bapak dulu singgung tentang firewall. Kenapa disinggung firewall pada mata pelajaran bandwidth ini nanti? Karena antara firewall dengan manajemen bandwidth ini ada hubungan, ya. Untuk itu saya mau tanya dulu sama Anggi. Apa itu firewall? Ya Pak. Ya, apa itu firewall? Firewall adalah Api Pak. keamanan Pak, sistem keamanan. Oh, keamanan ya, tembok penahan ya kalau dia di dunia nyata Pak ya. Anggi ya. Ya Pak. Ya. Oke, baik. Mohon ditunggu, Bapak akan share materi kita untuk hari ini. Bagaimana, nampak semua? Nampak Pak. Ya. Oke, untuk mata pelajaran kita hari ini yaitu AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Kita mempelajari materi mengevaluasi manajemen bandwidth. Ya, sebelum Bapak teruskan, Bapak dulu kasih ilustrasi sama anak-anak semua. Menurut Marius, ini apa? Masih nggak Kak dengan bandwidth, dan tahu bedanya bandwidth dengan kota? Ya, untuk Marius. Ya Pak, gimana Pak? Kurang jelas jaringan di sini Pak. Itu bandwidth sama kota apa perbedaannya? Oh iya Pak, kalau bandwidth itu Pak kecepatan internetnya Pak. Jadi kalau kuotanya yang dipakai untuk bisa searching Pak. Oh iya ya. Jadi di sini bandwidth itu ini pengukuran kecepatan ya, pengukuran kecepatan. Sementara kalau dia kota itu ini batas limit dari penggunaan internet. Nah, pertanyaannya ini di mana kita dapat bandwidth, ya kan? Jadi kita dapat bandwidth ini dari berlangganan dengan ISP atau Internet Service Provider. Sementara kalau kota internet ini kita dapatnya di mana? Itu pada saat kita membeli kota seperti kita beli di Telkomsel atau ISP Telkomsel. Jadi itulah perbedaan antara bandwidth dengan kota.
Seterusnya sebelum kita masuk ke materinya, Bapak mau jelaskan dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajarin hari ini. Inilah beberapa tujuan pembelajaran yang kita pelajarin, di mana peserta didik dapat menafsirkan manajemen bandwidth itu dengan benar. Ya, maksudnya anak-anak semua harus mengerti ya bagaimana melakukan manajemen bandwidth. Peserta didik dapat memutuskan artinya ya mengambil keputusan bandwidth yang sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan itu, kita membuatnya yang bagaimana, memutuskan kita mengatur manajemen bandwidth jika kebutuhan yang kita inginkan atau keadaan di lapangan ya tidak sesuai yang kita harapkan. Seterusnya peserta didik dapat membandingkan bandwidth dengan benar. Seterusnya nanti guru mendemonstrasikan. Nanti kita akan melakukan demonstrasi atau sedikit kegiatan praktek manajemen bandwidth itu melalui video. Mungkin nanti Bapak tampilkan video. Peserta didik dapat mempersiapkan 2 prosedur manajemen bandwidth. Ya, prosedurnya nanti mungkin kita menggunakan metode, salah satunya simple query atau query tree. Jadi itu nanti kegiatan yang akan kita lakukan. Setelah guru mendemonstrasikan manajemen bandwidth, peserta didik dapat mensimulasikan minimal 2 prosedur manajemen bandwidth. Seterusnya peserta didik dapat menggambarkan minimal 2 prosedur manajemen bandwidth. Jadi itulah tujuan materi kita untuk hari ini. Jadi saya harap nanti kepada anak-anak semua untuk memperhatikan dan jangan banyak main-main. Ya Pak. Ini ada video Bapak tampilkan, ini analogi jalan raya dan ini juga merupakan konsep bandwidth dalam kehidupan nyata dan di dalam bandwidth itu dalam jaringan. Coba Bapak putar dan tolong diperhatikan dengan baik. Oke, ini jaringan komputer lah. Pertanyaannya setelah kita memperhatikan video sebelumnya, ini ada bandwidth dan ada jalan raya. Ya, jadi perbedaan antara bandwidth dan jalan raya ini di gambar di atas sudah jelas dijelaskan bahwasanya yang pertama, kalau dia bandwidth itu dia menggunakan satuan, yaitu satuannya megabyte per second atau Mbps. Sementara kalau kita berhubungan di jalan, kita melewati jalan, itu ada satuan jalan itu, luas dari jalan itu yaitu menggunakan satuan meter. Jadi andai kata kalau dia bandwidth itu 1 Mbps, maka jalan raya 1 meter, apa yang terjadi? Nah, berarti kalau dia dalam bandwidth 1 Mbps, ya bisa dikatakan itu kapasitas bandwidthnya atau kecepatan komputer untuk berhubung ke server itu mengalami delay atau mengalami permasalahan yang lambat sedikit. Begitu juga di dalam jalan raya. Kalau misalnya jalan rayanya 1 meter lebarnya, maka yang melewati di sana paling pejalan kaki atau roda 2 ya. Jadi ibaratnya dari rumah ke rumah sakit ya 1 orang menggunakan roda 2, cuman itu yang bisa melewati jalan yang dari rumah ke rumah sakit. Begitu juga dengan permasalahan pada bandwidth. Jadi kalau kapasitas bandwidth kecil, maka kecepatan transfer data itu mengalami delay atau berkurang. Seterusnya, coba perhatikan video berikutnya nanti. Nah, inilah proses pengiriman data dari bandwidth ke server Google, antara komputer ke server Google. Nah, di sana juga ada sebuah kejadian. Di sana dari rumah yang melewati jalan raya tadi yang 1 meter, dia berjalan dari rumah menuju rumah sakit. Jadi hanya 1 orang yang bisa lewat dalam luas jalannya sebesar 1 meter. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya kita tambah kecepatan? Ya, kecepatan dari bandwidth. Kecepatan bandwidth kita tambah menjadi 3 Mbps. Maka bentuk dari data yang dikirim, coba perhatikan di sana ada suratnya besar ya, sedikit agak besar dari yang 1 Mbps tadi.
dengan yang 3 Mbps ini. Jadi dari server dari komputer klien menuju ke server itu pengirimannya lebih banyak ya, atau lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena kecepatan atau bandwidthnya sudah bertambah yaitu 3 Mbps. Begitu juga dengan jalan raya yang tadi 1 meter luas jalannya sekarang ditambah jadi 3 meter ya. Ketika bertambah 3 meter maka roda 2 akan bisa melewati jalan tersebut, sehingga jumlah penumpang atau jumlah orang yang lewat yang naik di dalam mobil yang ada di gambar di atas lebih banyak dibanding dengan yang 1 meter tadi, yaitu hanya bisa melewati roda 2 yaitu 1 orang. Oke, coba perhatikan ya simulasinya. Nah, itulah proses pengiriman surat dari komputer klien ke komputer server. Jadi bentuk suratnya lumayan besar. Ya, begitu juga dengan proses simulasi dari jalan raya dari rumah ke rumah sakit. Nah, ini beda lagi kasusnya. Kenapa? Karena jumlah bandwidth bertambah dari 1, 3, sekarang disimulasikan di gambar di atas ini, yaitu kapasitas bandwidthnya sebesar 5 Mbps. Maka kecepatan pengiriman data itu semakin cepat. Ya, kenapa semakin cepat? Karena lebar bandwidthnya, atau kalau misalnya dia di jalan raya tadi jalannya sudah bertambah jadi 5 meter, sehingga yang bisa melewati yaitu bisa kontainer atau truk ya, sehingga kapasitas dari mobil atau truk tersebut lebih banyak dibanding dengan yang sebelumnya. Begitu juga dengan jaringan pada bandwidth ya. Kenapa? Karena semakin besar kecepatan bandwidthnya, maka pengiriman dan pengambilan surat itu pengambilan data dari server itu, server Google contohnya, semakin cepat. Jadi itu proses bandwidth ya, atau kalau kita bandingkan di dalam dunia kita sehari-hari, beda bandwidth dengan jalan raya. Oke, sebelum Bapak teruskan, bagaimana, sudah paham tentang aplikasi bandwidth dengan jalan raya? Halo? Paham, Pak. Oh, paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kita teruskan. Nah, ini juga kasus kedua, analogi cara kerja bandwidth yang kedua. Di sini Bapak tampilkan. Coba kamu perhatikan di sana. Di sini ada pasir yang diangkut oleh Arco ya, diantar ke rumah dengan lebar jalan 1 meter lah. Kenapa menggunakan Arco di sana? Karena lebar jalannya kecil, yaitu 1 meter. Maka yang melewati jalan tersebut hanya bisa dilewatin oleh Arco. Nah, sementara yang kedua itu di bawah itu diangkut oleh truk. Lah, kenapa truk bisa melewati di sana? Karena lebar jalannya lebih besar dari si Arco tadi, ya, yaitu lebar jalan yang digunakan untuk kedua ini, yaitu menggunakan lebar jalan 10 meter. Maka ketika nanti beban atau data contohnya yang diangkut dari si truk ini, dia hanya sekali mengangkut sampai ke rumah ini di sana. Nah, sementara kalau dia yang menggunakan Arco ini, dia melakukan pemindahan pasir ini ke rumah tersebut, ke rumah ini di sana, dia menggunakan berulang kali. Kenapa? Karena lebar jalan yang digunakan cuma 1 meter. Begitu juga dengan bandwidth tadi, ya. Kalau andai kata bandwidth di sini ya kecil, maka surat atau data yang kita kirim ke server Google contohnya akan mengalami keterlambatan ya, keterlambatan.
Coba kalau misalnya besar bandwidth, maka data itu yang 10 mega boleh dengan cepat sampai ke Google atau ke server. Nah, jadi itulah analogi cara kerja bandwidth yang kedua. Nah, coba perhatikan gambarnya atau simulasinya. Nah, di sini jelas dikatakan tanah diangkut berulang kali sampai habis. Kenapa? Karena lebar jalan dan daya tampung dari si Arpo ini kecil. Sementara kalau yang 10 meter lebar jalannya tadi, tanah diangkut satu kali saja. Kenapa? Karena daya tampung dari si truk ini lebih besar. Nah, itu analogi cara kerja yang kedua pada bandwidth. Nah, ini yang seterusnya. Ini bandwidth ini diaplikasikan dalam pipa air. Ya, kenapa dalam pipa air? Anggap ini server dan anggap ini klien, kita mengambil data dari server ini. Ya. Jadi analoginya seperti ini. Ya. Seandainya yang menggunakan bandwidth di dalam jaringan tersebut satu orang, maka sudah pasti yang satu orang ini mendapatkan bandwidth yang maksimal. Kenapa? Karena dia hanya sendiri yang menggunakan. Tapi kalau andai kata ditambah jadi 3 atau bahkan ditambah jadi 6, maka proses pengambilan air ini akan berkurang untuk si komputer yang pertama ini. Di keran pertama ini berkurang keluarnya air. Kenapa? Karena sudah dibagikan ke keran-keran yang lain. Nah, jadi itulah analogi berikutnya pada implementasi bandwidth dalam jaringan dan di dalam kehidupan kita kesehari-harian. Nah, jadi coba diperhatikan. Nah, ini. Jadi semakin banyak yang menggunakan, maka semakin kecil bandwidth yang didapatkan oleh masing-masing user. Nah, apa pelajaran kita hari ini? Itulah kita dengan kapasitas bandwidth yang kita dapatkan misalnya 5 Mbps dengan user 6 orang ini, ya kita melakukan manajemen agar ke-6 klien itu nanti yang misalnya kita manajemenkan bandwidthnya mendapatkan bandwidth yang maksimal sesuai dengan kegiatan atau kebutuhan yang dilakukan. Ya. Jadi di sini ada tangki adalah ini analogi internet atau server. Sementara pipa itu adalah analogi bandwidth. Bandwidth itu air yang dialirkan melalui pipa adalah analogi data atau paket yang diakses melalui bandwidth. Keran adalah analogi dari user yang mengakses internet atau server. Jadi artinya semakin banyak user yang mengakses tangki air ini atau server ini, maka semakin mengalami gangguan dan mendapatkan bandwidth yang tidak maksimal. Jadi itulah analogi dari penggunaan bandwidth di dalam jaringan dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana, ada pertanyaan sebelum Bapak teruskan? Tidak, Bapak. Ya, oke. Berikutnya apa itu bandwidth? Nah, ini bandwidth itu merupakan lebar pipa dalam jaringan atau nilai konsumsi pada transfer daya yang digunakan antara perangkat klien dan server dalam waktu tertentu, yang mana nilai tersebut dihitung dalam satuan bit per second atau Mbps. Itulah pengertian dari bandwidth. Jadi kalau kalau Marius tadi apa itu bandwidth dan kuota, ya jawabannya inilah pengertian dari bandwidth. Seterusnya ada beberapa jenis bandwidth. Ada 2 jenis bandwidth, yaitu bandwidth analog dan bandwidth digital. Jadi inilah jenis-jenis bandwidth yang ada di dalam jaringan, yaitu ada 2, bandwidth analog dan bandwidth digital. Apa pengertian analog? Itu merupakan rentang antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi yang digunakan pada transmisi sinyal radio di digital ataupun analog dengan menggunakan satuan Hertz atau Hz. Perbedaan inilah yang dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam satu satuan waktu. Sementara apa itu digital? Bandwidth digital. Nah, ini merupakan kualitas data yang dihitung dalam bit per second. Itulah satuan dari bandwidth digital yang terdapat dalam jaringan yang dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi dan tanpa adanya sebuah
distorsi, artinya tidak ada gangguan. Jadi itulah perbedaan antara bandwidth analog dan bandwidth digital dari jenis-jenis bandwidth. Nah, ini kita sekarang masuk pada manajemen bandwidth. Ya mungkin ini nanti langsung kita praktek ya. Ya, itu menggunakan manajemen bandwidth menggunakan metode Simple Queue. Apa itu Simple Queue? Ini merupakan salah satu metode manajemen bandwidth yang paling sederhana, di mana menu dan konfigurasi yang dilakukan untuk menerapkan Simple Queue cukup sederhana dan mudah dipahami. Ya. Kenapa? Karena parameter pada dasarnya di Simple Queue ini dia menggunakan target, ya, target dan max limit. Target dapat berupa IP address. Jadi IP addressnya misalnya dari komputer router ke komputer A. IP-nya 192.168.10.1, ya itu bisa kita manajemenkan menggunakan metode Simple Queue menggunakan parameter IP-nya. Nah, seterusnya network address. Nah, networknya berapa? Jadi kita bisa melakukan manajemennya menggunakan Simple Queue. Dan dapat juga interface. Interface misalnya kalau dia MikroTik router board itu ada beberapa interface di sana, ada ether 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi dari ethernya itu, interface-nya itu kita boleh melakukan manajemen menggunakan metode Simple Queue. Itulah jadi target ya, target dari perangkat tersebut menggunakan interface-nya. Seterusnya max limit upload atau download. Nah, ini yang akan kita manajemen. Kita mengatur berapa maksimal limit untuk uploadnya dan berapa maksimal untuk downloadnya. Jadi digunakan untuk memberikan batas maksimal bandwidth untuk user target. Jadi itulah manajemen bandwidth menggunakan metode Simple Queue. Dan nanti banyak metode-metode lain ada di sini, queue tree, ada prioritas traffic.